Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kini kita masuki segmen kreatif. Kita akan simak terlebih dahulu market highlight di hari ini pemirsa. Di antaranya adalah ada dolar Amerika Serikat yang melejit ke level tertinggi 7 minggu didorong optimisme tentang kesepakatan untuk memperpanjang plafon utang Amerika Serikat. Kemudian ada informasi mengenai bursa saham Asia yang menguat hari Kamis mengikuti jejak Wall Street di tengah optimisme kesepakatan plafon utang cegah gagal bayar Amerika Serikat yang pertama kali. Kemudian ada informasi ketiga mengenai rencana merger BUMN Karya makin hangat dinilai berpotensi mendorong perbaikan kinerja harga saham ke depan. Dan berikutnya adalah ada data-data ekonomi dari beberapa negara, diantaranya adalah dari Jepang, ada IHK Inti Nasional Jepang secara year on year di bulan April. Ada data dari Malaysia mengenai neraca perdagangan Malaysia. Di bulan April, dari Eropa ada indeks harga produsen Jerman secara month-on-month di bulan April. Dari Amerika Serikat ada posisi cadangan di Bank Federal Reserve Amerika Serikat. Dan juga ada pidato Ketua Dewan Gubernur The Fed Jerome Powell. Dan agenda emiten hari ini diantaranya adalah AISA, BAUT, BBHI, BINA, kemudian ada Euro, MDLN, dan PJAA semuanya menggelar RUPS. Sementara itu ABMM akan menggelar cum dividen tunai, kemudian juga untuk HIS juga akan menggelar hal yang serupa, JSMR, MERK, kemudian ada MYOH dan TOTL juga akan menggelar cum dividen, WG cum dividen, sementara Astra International akan membayar dividen dan Waton ex dividen. Dari pergerakan IHSG di penutupan perdagangan di Rabu lalu pemirsa, IHSG berakhir melemah turun 13 basis point atau 0,2% di level 6.663. Sementara itu di pembukaan Bursa Asia di pagi hari ini seperti Anda dapat saksikan di layar televisi untuk Nikkei dibuka melemah 0,59%, STI dibuka melemah 0,03%, Kospi Korea dibuka melemah 0,05% dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,97%. Dan pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai tahun politik dan juga pasar modal di Indonesia sudah tersambung melalui video conference ada Bapak Muhammad Nafan Aji Gusta, utama beliau adalah Senior Investment Information Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Apa kabar Pak Nafan? Ya, selamat pagi, Baik. Mas Wiki. Kabar saya baik ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan saya selalu Pak Nafan. Ya, sehat selalu juga, Mas Wiki. Baik, langsung saja membahas tema kita di pagi hari ini mengenai tahun politik dan juga optimisme investor pasar modal di Indonesia begitu ya. Biasanya secara historis seperti apa kondisinya dan ini tentu saja berdampak kepada apa yang perlu diantisipasi oleh investor. Oke, di sini kalau menurut saya ya, adapun kalau misalnya jika kita melihat secara historical, adapun kalau misalnya kita memasuki tahun-tahun politik ya, biasanya kan indeks kita ya memang masih kecenderungan mix to higher ya, rata-rata demikian begitu. Karena pada waktu itu kan para pelaku investor lebih cenderung ingin memastikan siapa calon manakah yang bisa memberikan program terbaik ya untuk memajukan khususnya ya di bidang pasar modal di tanah air gitu. Yang penting pemerintah ini harus pro terhadap stability maupun juga pro terhadap pertumbuhan maupun juga pro terhadap jobs maupun juga pro terhadap poor. Jadi otomatis dan demikian maka hal tersebut mempengaruhi atau mewujudkan terjadinya stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkesinambungan begitu, sehingga memang hal tersebut tentunya bisa memberikan benefit ya bagi meningkatnya kondisi yang kondusif bagi para pelaku investor untuk berinvestasi di Indonesia. Yang penting kalau misalkan jika selama pelaksanaan pemilu tersebut itu harus berlandasan dengan jujur maupun juga keadilan, bahkan juga pemerintah pun juga harus mampu menjamin situasi politik dan keamanan di dalam negeri begitu dan mencegah terjadinya chaos. Sebab kalau misalkan jika hal tersebut terjamin ya, maka dari itu kondisi akan tetap semakin kondusif ya, sehingga mempengaruhi risk appetite daripada para pelaku investor untuk terus meningkatkan investasi di pasar modal di tanah air begitu. Baik, artinya sejauh ini dengan adanya tahun politik ya. Ya betul. Memang kalau kita melihat dari ISG saja, kalau dari tiap tahun memang relatifly dalam keadaan
uptrend gitu ya, sehingga tentunya kita melihat bahwasannya pemerintah tentunya juga sudah mewujudkan adanya stabilitas politik dan keamanan yang terjamin, sehingga tentunya ini juga menciptakan tentunya stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkesinambungan begitu. Oke, Karena kalau baik. kita melihat sebenarnya kan global uncertainty ini kan relatif banyak terjadi begitu kan, sehingga memperkuat stabilitas domestik ini memang mutlak begitu dilakukan oleh pemerintah gitu. Artinya sejauh ini tahun politik disikapi positif saja oleh investor begitu ya? Iya, yang penting ada kepastian juga ya dari Oke. para pelaku calon presiden atau juga wapres untuk menyampaikan program-program dalam kampanyenya, dalam sebagai wujud ya dari pelaksanaan janji politik terhadap para konstituen seperti itu. Masih sangat jauh untuk kemudian membedah apa namanya kebijakan-kebijakan politik lah ya, karena belum ada kemudian calon-calon yang mengerucut lah ya, Iya betul. misalnya menjadi 3 pasangan calon presiden atau calon wakil presiden, ataupun 2 ataupun 3 begitu ya. Belum dan itu masih jauh sekali begitu. Tapi bicara mengenai ekspektasi dari pasar sendiri, apa ya, secara kebijakan-kebijakan ekonomi biasanya yang diharapkan oleh investor ataupun pasar terkait dengan kepemimpinan baru itu biasanya seperti apa, Pak Nafan? Oke, yang namanya kepemimpinan baru pasti tentunya juga membutuhkan ini track record yang positif ya tentunya ya. Apalagi kalau misalnya jika bidang yang ditangani ini adalah berkaitan dengan harus mewujudkannya stabilitas pertumbuhan ekonomi begitu. Karena kan kalau kita melihat dari sisi global saja memang banyak kejadian yang menyebabkan terjadinya uncertainty gitu, sehingga memang para pelaku investor tentu bersikap lebih prudent. Kita melihat saja dari pergerakan ISG saja, misalkan di tahun ini saja relatively sideways ya, bahkan kalau secara year to date saja masih negatif begitu. Jadi ini tentunya juga para pelaku investor ini juga menanti ya bagaimana misalnya arah atau peta politik ini bisa mempengaruhi atau bisa memberikan implikasi positif terhadap market khususnya pergerakan ISG. Kalau misalnya jika saya melihat secara indikator makroekonomi memang sebenarnya kita relatively positif ya, misalnya dari sisi GDP growth rate untuk kuartal 1 ya kita di atas ekspektasi di 5,03 ya persen gitu misalnya. Tapi juga di sisi lain kalau misalkan jika kita melihat dari tren daripada pelemahan ekspor, memang sebenarnya kita akui bahwasannya Indonesia kan memang pada waktu itu kan diuntungkan dengan adanya commodity boom price pada waktu itu. Tapi kan di sisi lain juga kita sebagai investor tentunya juga menanti agar supaya tidak bergantung pada commodity boom price ya, kita juga harus mewujudkan pembangunan ya, khususnya misalnya hilirisasi agar supaya kita bisa meningkatkan added value begitu ya, untuk memperkuat kapasitas maupun juga kapasitas ekspor kita ke depan. Baik. Begitu. Pak Nafan, lalu bagaimana dengan harapan dari pelaku pasar sendiri mengenai keberlanjutan kebijakan ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur ataupun mungkin kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya yang dinilai cukup memberikan dampak positif lah terhadap pergerakan ekonomi di Indonesia? Oke, yang paling penting adalah ini ya. Kalau misalkan kita lihat dari stabilitas pertumbuhan ekonomi kita, itu di tahun ini potensial dipengaruhi oleh robustnya domestic demand begitu ya. So far kalau misalkan kita melihat pemerintah ini berupaya untuk menciptakan domestic demand yang relatively kuat begitu kan. Karena kalau misalkan jika harapannya dengan adanya menguatnya consumer ini ya, permintaan konsumen, tentunya ini juga akan berimplikasi positif terhadap sektor-sektor lainnya ya. Misalnya untuk sektor finance pasti nanti akan berhubungan dengan yang adanya peningkatan pertumbuhan kredit double digit gitu. Kemudian juga untuk sektor lain misalnya telekomunikasi ini juga berhubungan dengan mobilitas. Kemudian juga kalau pemilu pastinya tingkat mobilitas penduduk pun juga akan semakin meningkat tentunya. Traffic demand pun juga bisa relatively strong seperti itu. Kemudian juga di sisi lain kalau misalkan kita melihat dari penguatan rupiah ini juga esensial juga ya bagi sektor konsumer ya, kembali lagi karena tentu ini juga bisa kedepannya ya diharapkan bisa memperkuat kapasitas ekspor ya, ekspor ke luar negeri. Jadi seperti itu. Jadi ya memang harapannya ke depan untuk domestic consumption ya akan bisa semakin
robust. Baik. Kemudian juga ketahanan eksternal kita juga bisa relatively strong, yang dibuktikan dengan adanya surplus neraca perdagangan secara berkesinambungan. Kemudian juga di sisi lain juga baik pemerintah maupun juga stakeholders ya bisa bersinergi ya Baik. agar supaya bisa stabilitas maupun juga pertumbuhan ini bisa terjaga dengan baik begitu. Karena ini penting sekali buat investor gitu agar supaya bisa meningkatkan trust. Baik, Pak Nafan, tadi Anda sempat menyinggung beberapa sektor lah ya, terkait dengan harapannya mengenai keberlanjutan dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang dinilai positif. Semoga ini kemudian diestafetkan secara baik ke pemerintahan berikutnya begitu. Nah, Iya, apakah sektor-sektor ini juga termasuk sektor-sektor yang menarik pada saat memasuki tahun-tahun politik, Mas Nafan? ya, memang kalau kita akui kita melihat dari kinerja dari consumer ya bagian non cyclicals itu kebetulan kalau di big caps-nya itu memang relatif mengalami uptrend ya, misalnya dari INDF maupun juga dari CBP. Tapi juga memang sebenarnya terdapat beberapa saham yang memang masih dalam keadaan trend shifting, yang misalnya yang termasuk dalam rekomendasi saya untuk hari ini adalah UNFR gitu. Kalau misalkan jika terjadi trend shifting ya tentunya para pelaku investor akan terus melakukan akumulasi begitu. Nah, kembali lagi kepada persoalan dinamika politik, tentunya memang kita akui bahwasannya sektor-sektor yang akan berpotensi menjadi penopang pertumbuhan ya, itu biasanya adalah sektor consumer, kemudian juga diikuti dengan yang namanya sektor telekomunikasi maupun juga tower sektor maksudnya begitu. Belum lagi juga di sisi lain sebenarnya juga sektor finance pun juga bisa diuntungkan ya dengan adanya faktor peningkatan demand terhadap consumption ini begitu. Karena hal tersebut tentunya juga akan memberikan dampak positif ya bagi emiten untuk meningkatkan kinerja net interest margin. Karena memang pertumbuhan kredit pun juga diproyeksikan juga masih akan tinggi gitu. Yang penting adalah stabilitas fundamental makroekonomi domestik memang mesti dijaga begitu oleh pemerintah ya. Itu yang menjadi satu hal yang harus diprioritaskan begitu ya. Nah itu stabilitas politik dan keamanan pun juga mesti harus terus dipelihara, karena kalau misalnya jika tidak ya maka risk appetite-nya dari para pelaku investor ya akan menurun gitu. Dan mereka lebih cenderung bersikap hati-hati, bahkan wait and see. Baik. Oke, kita ke saham pilihan yang Anda rekomendasikan pagi hari ini. Kita tinggalkan pembahasan mengenai tahun politik dan juga pasar modal di Indonesia. Memang optimisme ini harus terus dibangun dan mudah-mudahan ini juga dapat terakomodir lah ya melalui berbagai macam kebijakan. Saham pilihan pagi hari ini dari Mas Nafan diantaranya adalah ada XL, kemudian juga Telkom, Tower, dan juga Unilever. Dengan rekomendasi seluruhnya adalah buy untuk XL dengan support di 1895 dan resistance di 2000, Telkom support di 3930 dan resistance di 4040, Tower support di 960, resistance di 1055, kemudian Unilever dengan support di 4400 dan resistance di 4570. Kita ke XL terlebih dahulu. Tadi ada sempat menyinggung sektor telekomunikasi. Apa yang menarik dari XL sehingga kemudian Anda merekomendasikan langsung masuk saja, tidak kemudian menunggu ke harga yang terkoreksi, tapi kemudian Anda cukup strong merekomendasikan buy. Analisisnya seperti apa, Mas Nafan? Ya, terima kasih. Adapun di sini untuk pergerakan harga saham XL, sebenarnya itu kan dia kan sudah berada di atas batas daripada major down channel, begitu kan. Jadi otomatis ini semestinya kalau secara standar deviasi ini juga sebenarnya juga bisa menarik ya untuk dicermati dalam rangka akumulasi begitu. Kemudian juga pergerakan harga saham XL pun juga sangat sudah mulai konsisten ya sejak dengan Mei ini ya berada di atas EMA 20 ya begitu. Jadi harapannya terjadi markup phase ya untuk XL. Ini terjadi eskalasi sehingga berpotensi akan menguji ke batas atas daripada area down channel. Oke. Harga terakhir untuk XL di 1960, tapi kemudian harga support yang Anda rekomendasikan adalah di level 1800-an begitu ya. 1900-an menarik untuk bisa langsung masuk ke XL karena melihat potensi bisa mencapai resistance-nya. Ya, kalau menurut saya bisa menakluk cermati ya dalam rangka akumulasi begitu, karena terjadi eskalasi, target price di 2000 yang terdekat, untuk target price kedua di 2080 dan target price ketiga di level 2130. Jadi dengan demikian
maka dari itu Excel ini akan melewati ya, bahkan menyentuh dan juga menyentuh ya batas atas daripada down channel tersebut begitu. Baik, jarak Karena kalau antara misalnya dari sinyal lainnya seperti stokastik dan RSI ini relatif positif ya. Dan baik. kemarin itu hari Rabu yang lalu itu pola yang terbentuk adalah bullish engulfing line karena pattern ya sebenarnya kalau secara teoritis menunjukkan ada potensi stimulus beli ya untuk Excel. Baik, oke. Secara jarak antara support dan juga resistance tidak terlalu jauh, artinya ini hanya dimainkan jangka pendek saja atau seperti apa, Mas Nafan? Oke, sebenarnya kalau untuk ini ya support yang selain daripada 1895 ya, ini berada di kisaran, saya tunggu lagi di kisaran 1850 ya, berdasarkan dari EMA 20. Jadi kebetulan Excel ini kan karena sudah di atas rata-rata 20 moving average ya, 20 hari moving average ya, maka dari itu semestinya sudah terjadi bullish consolidation gitu, dan memang peluangnya untuk eskalasi lebih lanjut itu bisa terbuka lebar begitu. Baik, di pembukaan sesi 1 hari ini Excel melemah 0,26%, mungkin bisa ditunggu ke level support yang Anda tadi rekomendasikan begitu ya. Tapi kemudian kalaupun memang mau masuk di harga terakhir untuk Excel di 1.900-an, ini juga bisa menarik untuk bisa dikoleksi untuk akumulatif buy begitu ya. Iya, betul sekali Mas Wiki. Baik, oke. Dari Excel kita akan ke saham pilihan berikutnya, pemirsa. Ada Telkom, sama-sama di sektor telekomunikasi dengan juga rekomendasi buy. Seperti apa analisisnya, Pak Nafan? Ya, terima kasih. Adapun kalau misalkan kita melihat dari pergerakan harga saham Telkom, sebelumnya kan ini kan telah mengalami rebound ya dari batas kedua support penting ya, yakni di uptrend line support maupun di Fibonacci retracement pada 38,2%. Kemudian juga kalau dilihat dari indikator lainnya seperti RSI ini sudah sangat oversold dan stokastik ini menunjukkan sinyal positif. Volume pun juga mulai mengalami kenaikan ya. Jadi otomatis Telkom ini kan sepertinya kan memang terjadi penurunan ketika sebelumnya itu berada di kisaran 4.500 pada bulan keempat ya. Tapi setidaknya karena sudah oversold dari RSI, maka penurunannya atau level harga di sekarang ini memang sebenarnya ini menakut cermati dalam rangka akumulasi, karena target price jangka panjangnya ada level 4.810 dan potential upside di 21,80%. Sementara untuk target price terdekat saja misalnya ada di level 4.040 dan 4.150 dan potential upside di 1,25% dan 4,01%. Oke, baik. Itu tadi analisisnya untuk Telkom sendiri sejauh ini bergerak di level 3.990, artinya ini sangat dekat sekali dengan level support yang Anda rekomendasikan. Sama akumulatif buy juga untuk Telkom, walaupun memang secara harga belum terlalu mencapai harga support yang Anda tadi sampaikan, Pak Nafan. Betul. Yang penting untuk support terdekat yang saya sebutkan tadi ya bisa terjaga ya, sebab kalau misalnya jika terjadi breakdown ya maka dari itu terjadi downtrend gitu ya pada Telkom. Tapi ini semestinya kalau sudah RSI sudah ini ya sudah oversold ya, semestinya ini ya ada potensi terjadinya rebound begitu. Baik, oke. Mas Nafan, tadi kita sudah bahas Telkom dan juga Excel. Kita akan lanjutkan ke saham pilihan berikutnya pagi hari ini adalah TOWR, terakhir di level 1020, tapi kemudian level support yang Anda lihat adalah di level 960. Masih terlalu mahal untuk bisa masuk ke TOWR atau seperti apa? Oke, sebenarnya kalau secara teknikal ini pergerakan harga saham tower sudah di atas sedikit ya dari EMA 20 maupun juga EMA 60. Bahkan dari kedua moving average tersebut ya atau EMA ini sudah berhasil terjadi persilangan atau bentuk pola golden cross. Jadi artinya yang dulu ini tower mengalami downtrend ya, ini akan berpotensi terjadi trend shifting ya ke uptrend tentunya seperti itu. Maka dari itu untuk tower ini sebenarnya kalau secara analisa teknikal ini saya memiliki target price jangka panjang di 1.230 dan potential upside di 21,78% begitu. Nah, adapun kalau untuk tower ini memang kebetulan hari ini terjadi penguatan ya karena terdapat pola bullish engulfing line yang terbentuk pada perdagangan hari Rabu yang lalu, maka supportnya agak sangat jauh ya di level 960 begitu. Dan dia akan menguji level resistance yang terdekat saja itu di kisaran 1055
dan potential upside di 4,46%. Jika break above 1055, maka ini akan terlihat seperti pola dan mirip dengan bullish cup and handle. Dan akhirnya untuk target price berikutnya yang akan diuji adalah di level 1100 dan potential upside di 8,91%. Oke, Anda tadi menyampaikan ada target jangka panjang untuk tower di 1200-an, artinya ini akan tercapai di akhir tahun 2023 atau seperti apa? Ya, kita berharap paling cepat di akhir tahun ya, kalau tidak memang range-nya 1 tahun ya, begitu. Oke, baik. Direkomendasikan untuk trading saja atau jangka panjang juga untuk TWR? Ya, baik untuk trading jangka pendek maupun juga untuk investasi jangka panjang memang ideal. Baik, oke. Itu tadi dia analisis dari Tower. Kemudian ada Unilever dengan support di 4.400 dan resistance di 4.570 dengan sama rekomendasi buy juga. Seperti apa analisisnya untuk Unilever, Mas Nafan? Oke, di sini juga Unilever kalau secara teknikal lihat dari formasi moving average ya, mirip ya. Jadi dari sebelumnya dead cross ini sudah membentuk pola persilangan dengan golden cross tentunya seperti itu ya. Jadi otomatis Unilever ini semestinya berpeluang terjadinya markup phase ya, atau mulai terjadinya uptrend begitu. Karena terlihat bahwasannya pennant formation atau bullish pennant formation ini sudah terlihat. Bahkan sebelumnya Unilever ini juga membentuk pola triple bottom formation begitu. Jadi otomatis mestinya kalau misalkan uptrend sudah benar-benar kuat ya, maka dari itu minimal saja ini Unilever harus untuk level gap ya di 4.920 dan potential upside di 10,31%. Sementara itu kalau misalkan untuk level resistance terdekat, kita bisa gunakan neckline di sini ya 4.570 dan potential upside di 2,47%. Jadi Unilever ini bisa akumulasi beli. Baik, akumulasi beli untuk Unilever begitu. Harga terakhir walaupun masih ada di level 4.450 begitu ya. Ini menarik untuk bisa masuk. Jangka panjangnya di level berapa targetnya untuk Unilever? 4.920 ya. Ini terdapat gap yang pertama nih yang harus ditutup seperti itu. Baik, oke. Itu tadi saham-saham pilihan pagi hari ini saya kembali sampaikan ada tadi ya, ada Excel, kemudian Telkom, Tower, dan juga Unilever, semuanya direkomendasikan buy. Dan kita akan update dari pembukaan IHSG di pagi hari ini, pemirsa, di pembukaan sesi 1 untuk IHSG bergerak ataupun dibuka menguat 0,19% di level 6.675,75. Kemudian Jakarta Islamic Index dibuka melemah 0,38% di level 543,4 dan LQ45 dibuka menguat 0,31% di level 932,07. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers di pembukaan perdagangan sesi-1 hari ini diantaranya adalah ada BBCA, Bank BRI, GoTo dan juga BBNI dengan penguatan masing-masing 0,85%, 0,48%, 0,88%, 0,57%. Dan top losers pemirsa di pembukaan hari ini di sesi 1 ada Adaro, IMAS, ITMG dan juga PTBA dengan pelemahan masing-masing 2,36%, 3,86%, 3,33% dan 1,22%. Kita ke analisis sedikit Mas Nafan sebelum kita akhiri perbincangan mengenai proyeksi IHSG hari ini seperti apa? Oke, di sini untuk pergerakan IHSG ya, memang diproyeksikan menguat. Karena kalau lihat dari RSI sudah berada di area oversold begitu, tapi kalau jika saya melihat di sini IHSG ini sudah hampir menguji level resistance terdekat saya, yakni di level 6.695, walaupun masih belum tersentuh karena saat ini yang tertinggi saja di level 6.691. Oke. Jadi memang menguat sih masih relatif terbuka lebar begitu bagi IHSG. Dan kalaupun misalkan jika IHSG break above resistance saya di 6.695, maka terdapat level resistance kedua, yakni di kisaran 6.719 ya, begitu. Ya so far kalau misalkan jika untuk level supportnya misalnya ya, ini mesti dijaga di lower low pada bulan Mei, yakni di kisaran 6.657 begitu. Kalau misalkan jika tidak terjadi
mudah sih sudah terjadi breakdown, sebab kalau jika terjadi breakdown ya maka terdapat dua support yang perlu dicermati, adalah level 6.619 hingga 6.595. Ya sebenarnya kita juga menantikan terkait dengan dinamika negosiasi debt ceiling ya di Amerika Serikat ya, terutama antara Joe Biden dengan McCarthy begitu kan. Kemudian juga di sisi lain kita juga menantikan statement dari Jerome Powell ya dalam perspektif on monetary policy nanti di Washington DC ya. Nanti benar-benar kita bisa dapat clue mengenai kebijakan lanjutan dari The Fed ya seputar monetary policy, dan mudah-mudahan ini semestinya mengarahnya ke dovish stance ya tentunya, sebab kalau jika terjadi hawkish stance ya tentunya ini juga akan membuat para pelaku investor global ya akan bersikap lebih hati-hati tentunya seperti itu. Karena ya kalau kita akui ini bulan Mei ini memang Adegium Selling Mango ini memang masih relatif berlaku ya kelihatannya gitu untuk di tahun ini. Baik, terkait dengan debt ceiling juga ini nampaknya sudah dekat kesepakatan, nampaknya begitu ya, beberapa indikator yang banyak kemudian dilihat begitu ya. Baik, Mas Nafan, terima kasih atas analisis Anda pagi hari ini. Semoga ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk pemirsa ataupun investor dari IDXL, namun kemudian keputusan investasi kembali ke investor begitu ya. Baik, Mas Nafan, terima kasih. Sampai jumpa, sehat selalu. Ya, terima kasih Mas Vicky. Sukses selalu untuk IDX Channel. Baik.